Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran Opan Ahmad, dan pada tayangan ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat eksponen yang merupakan sub pokok bahasan eksponen pada matematika peminatan kelas 10 kurikulum 2013 tahun ajaran 2020-2021. Oke, kita mulai saja. Yang pertama ini kita bahas mengenai pengertian eksponen. Nah, eksponen ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena di SMP sendiri pernah dibahas. Eksponen ini boleh juga kita sebut sebagai pangkat. Nah, pangkat sendiri kalau pada bilangan bulat memiliki pengertian perkalian berulang sebuah bilangan sebanyak berhingga kali. Itu pengertian dari pangkat atau eksponen. Contohnya misalkan ada 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini artinya perkalian berulang 2 sebanyak 5 kali. Kalau kita tulis seperti ini, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, dan itulah yang dimaksud dengan eksponen atau pangkat. Nah, contohnya ini 3 pangkat 6 itu artinya perkalian 3 sebanyak 6 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, dan hasilnya jika kita kalikan ini akan memberikan hasil sama dengan 729. Contoh lainnya negatif 2 pangkat 5, itu artinya negatif 2 dikali sebanyak 5 kali. Nah, coba kita kalikan, ini hasilnya menjadi negatif 32. Coba kita lihat contoh berikutnya. Ini ada sebuah pecahan 2/3 pangkat 3. Nah, artinya itu berarti 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Ingat ya, kalau pecahan ini pembilangnya kita kalikan dibagi dengan penyebutnya kita kalikan, dan hasilnya adalah 8/27. Contoh berikutnya negatif 1/3 pangkat 4. Nah, ini artinya kan negatif 1/3/4 dikali berulang sebanyak 4 kali dan akan memberikan hasil 1/81. Nah, itu mengenai pengertian pangkat. Saya yakin siswa kelas 10 sudah paham betul bagaimana memangkatkan sebuah bilangan. Nah, ini merupakan awal dari pembahasan kita yang utama, yaitu mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen ini boleh juga kalian sebut sebagai rumus ya, rumus eksponen atau rumus pangkat. Nah, karena di sini sifatnya sifat-sifat ini sama halnya seperti rumus, dia mengubah sebuah bentuk menjadi bentuk yang lainnya atau menyederhanakan bentuk yang lainnya. Dan ini pembahasan sifat-sifat eksponen ini merupakan dasar bagi pembahasan eksponen untuk pokok bahasan berikutnya mengenai fungsi eksponen, persamaan serta pertidaksamaan eksponen. Oke, kita lihat apa aja sifat-sifat eksponen satu persatu. Yang pertama, nah, di sini perhatikan ada A pangkat M dikali A pangkat N. Bilangan yang dipangkatkannya sama-sama A, itu yang perlu kalian perhatikan. Sementara yang sebelah kiri pangkatnya M, sedangkan yang sebelah kanan pangkatnya N. Nah, jika terjadi seperti ini, syaratnya tadi ya, bilangannya dipangkatkannya sama, kemudian kedua bilangan berpangkat ini dikali, itu sama aja dengan A pangkat M tambah N. Nah, perhatikan bahwa awalnya bilangan yang dipangkatkannya adalah A, pangkatnya dijumlahkan, seperti itu. Oke, itu sifat yang pertama. Selanjutnya, nah, ingat aja di sini ya kata kuncinya, ketika ada 2 bilangan berpangkat
Sementara bilangan yang dipangkatkannya sama, itu pangkatnya jadi dijumlah. Yang kedua, ketika ada dua bilangan berpangkat dibagi dengan syarat bilangan yang dipangkatkannya sama, maka pangkatnya itu jadinya dikurangi. Nah, ingat aja, ketika pembagian maka pangkatnya dikurangi. Terus seandainya bilangan berpangkatnya dipangkatkan lagi, nih contohnya di sini ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, ini akan memberikan hasil sama dengan A pangkat M kali N. Di pangkatnya itu dikali. Nah, ingat aja ketika dipangkatkan keduanya ini jadi dikali. Nah, sifat-sifat lainnya kita lihat. Ketika ada perkalian dua bilangan diberikan sebuah pangkat, hasilnya ini sama dengan masing-masing bilangan yang dikalikannya ini mendapat masing-masingnya mendapat operasi pangkat yang sama. Ini ada A kali B pangkat N, itu hasilnya menurut eksponen ini memiliki sifat baik A ataupun B ini sama-sama dipangkatkan oleh N. Seperti ini, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Ini tidak hanya berlaku untuk perkalian saja, tapi juga untuk pembagian. A per B pangkat N itu A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, sifat-sifat di atas ini kita gunakan untuk mengubah atau menyederhanakan bentuk-bentuk eksponen. Nanti bisa kita lihat pada beberapa contoh penyelesaian soalnya. Nah, selanjutnya lagi nih, ada A pangkat 0, ada bilangan berpangkat 0. Bilangan kalau dipangkatkan 0 ini hasilnya 1. Tapi kalau dipangkatkan negatif, ini jadinya 1 dibagi A pangkat N. Nah, perhatikan baik-baik. A pangkat negatif N ini sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Jika ketika pangkatnya negatif berubah posisi jadi penyebut, itu pangkatnya berubah jadi positif. Nah, bagian ini juga sering digunakan nanti pada beberapa kasus penyelesaian soal. Ini juga berlaku sebaliknya, ketika ada bilangan berpangkat negatif awalnya di penyebut, ketika berpindah ke pembilang itu akan menjadi positif. Kayak itu ya sifat-sifat eksponen. Dari ketujuh sifat ini sebenarnya ini bisa kita hafal dengan sendirinya, tak perlu dihafalkan satu persatu, asalkan kita rajin-rajin aja ngerjain latihan soal. Nanti dengan sendirinya bisa kita hafalkan ya, karena prinsip dari belajar matematika itu kalau kita hafalkan berat rasanya. Nah, untuk lebih memudahkannya tuh sebenarnya tuh kerjakan latihan, lihat rumus, kerjakan latihan, lihat rumus, nanti lama-kelamaan akan terbiasa dan dia akan hafal dengan sendirinya, seperti itu ya. Jadi tidak dihafalkan kayak menghafal yang lain-lainnya gitu. Oke, kita lihat beberapa contoh soal terkait sifat-sifat eksponen. Nah, ini dalam ketika mempelajari contoh-contoh soal ini atau nanti mengerjakan latihan soal ini, jangan sungkan-sungkan kalian selalu kembali ke daftar sifat-sifat eksponen supaya terbiasa dengan penggunaan sifat-sifatnya, yang nanti lama-kelamaan dengan terbiasanya kita akan mudah memanggilnya kembali dari kepala kita ketika kita membutuhkannya. Kayak ini contoh ya, ada 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 kali 2. Ini sebenarnya sih tanpa rumus juga bisa gitu, udah aja 2 pangkat 2 kan 2 kali 2, ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali ya. Nah, hitung aja semuanya. Nah, tapi coba di sini bagaimana kalau soal ini kita selesaikan dengan sifat-sifat eksponen yang tadi sebelumnya kita sudah uraikan ya. Nah, kita lihat ini sama-sama 2 pangkat. Kemudian
sama-sama dua pangkat ini operasinya perkalian. Diingat bahwa, atau kalian lihat lagi di buku sumbernya, bahwa ketika ada bilangan berpangkat dikali dan bilangan yang dipangkatkannya sama, maka pangkatnya dijumlah. Nah, kalau di sini nggak ada pangkat nih, nah nggak usah khawatir. Ketika nggak ada pangkat ini sebenarnya ini pangkat 1 ya. Jadi kalau menggunakan sifat eksponen, berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 ini akan menjadi 2 pangkat 2 ditambah 4 ditambah 1. Nah, berapa nih? 2 pangkat 7. Nah, hitung aja ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 7 kali. Nah, itu hasilnya adalah 128. Seperti itu. Cukup mudah. Kemudian kita lihat lagi contoh soal yang berikutnya ini. Ada 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5. Nah, kalau yang pertama ini dikali, ini yang kedua dibagi. Tapi kita lihat ini sama-sama 9 ya, sama-sama bilangannya dipangkatkannya. Nah, karena dibagi, ingat tadi di sifat-sifat eksponen bahwa ketika dua bilangan berpangkat dibagi dan bilangan yang dipangkatkannya sama, maka pangkatnya dikurang. Nah, berarti yang ini akan menjadi sama dengan 9 pangkat 7 kurang 5 ya. 7 kurang 5 itu 2, dan 9 pangkat 2 adalah 81. Nah, ini seperti inilah ketika sifat-sifat eksponen kita gunakan dalam menyelesaikan masalah perpangkatan yang sifatnya hitungan. Oke, selanjutnya ini ada 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, tadi kan udah tahu ya, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan. Berarti ini jadinya 3 pangkat 2 kali 3 gitu ya. 2 kali 3 nya 6, jadinya 3 pangkat 6. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ini 6 kali, jadinya 729. Nah, ini contoh-contoh bagaimana penggunaan sifat eksponen untuk menghitung hasil dari bilangan dengan terlebih dahulu disederhanakan. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya, bagaimana kita menggunakan sifat eksponen untuk mengubah ya sesuai dengan yang diminta. Nah, pada kasus ini diminta jadikan pangkat positif dari beberapa bentuk yang ada di bawahnya. Ada 2 nomor sini. Kita lihat yang pertama, ini jadikan pangkat positif dari bentuk 2 pangkat negatif 2 kali P kali Q pangkat negatif 4. Nah, tadi sempat saya tekankan juga, ketika ada pangkat negatif itu jika awalnya posisinya di pembilang, dia akan berubah ke penyebut, pangkatnya berubah jadi positif. Begitupun ketika dia menjadi penyebut, pangkatnya menjadi positif ketika dia beralih ke pembilang. Coba kita lihat ya. Yang pertama nih, 2 pangkat negatif 2 kali P kali Q pangkat negatif 4. Yang berpangkat negatif ini adalah 2 pangkatnya negatif 2 nih dengan Q pangkat negatif 4. Nah, ini artinya dia akan menjadi penyebut. Kalau kita tuliskan 2 pangkat negatif 2, ini akan menjadi 1/2 pangkat 2 P tetap karena pangkatnya positif. Kemudian Q ini menjadi 1/Q pangkat 4. Nah, kita lihat ya, berdasarkan prinsip perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, ini akan menjadi P dibagi 2 pangkat 2 kali Q pangkat 4. Atau kita uraikan lagi, 2 pangkat 2 ini sama dengan 4 ya, berarti jadi P dibagi 4 Q pangkat 4. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Nah, nomor 2 ini sudah berbentuk pecahan. Jadi kita bisa bermain-main yang tadi saya sebutkan, kita pindahkan aja. Ketika dia berpangkat negatif, kita pindahkan awalnya kalau penyebut jadi pembilang,
Kalau pembilang jadi penyebut, ini contohnya ya. A positif, biarkan aja. B pangkatnya negatif, awalnya pembilang, kita jadikan penyebut dan pangkatnya jadi positif. 2 pangkat negatif, awalnya penyebut jadi pembilang dan pangkatnya positif. C pangkatnya negatif, awalnya penyebut, kita pindahkan ke pembilang dan pangkatnya jadi positif. Nah seperti itu, cukup mudah kan? Pokoknya ingat aja, ketika pangkat negatif berubah dari pembilang ke penyebut atau sebaliknya, ya pangkat negatifnya berubah jadi positif. Oke. Contoh yang ketiga ya, contoh berikutnya nih dari bagaimana kita penggunaan eksponen dalam menyelesaikan soal. Kalau tadi yang diminta adalah menjadikan pangkat positif, ini yang diminta menyederhanakan. Masih dengan 2 soal nih. Sederhanakan. Yang pertama ada A pangkat 2B dibagi 2 dikali 4A pangkat 3 dibagi B pangkat 4. Sementara yang kedua ada bentuk pecahan di mana pembilangnya 3P pangkat 4Q pangkat 3 dikali 2P pangkat 5R, sementara penyebutnya 8PQ pangkat 6. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ingat lagi tadi sifat-sifat eksponen. Kalau belum ingat, sambil dilihat ya, silahkan sifat-sifatnya. Kita gunakan seefektif mungkin sifat-sifat yang ada untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Nah, karena di sini dimintanya sederhanakan, nah jadi kita buat menjadi sesederhana mungkin. Kita lihat jawaban yang nomor pertama. Di sini pertama soalnya berupa perkalian 2 pecahan. Ingat ya sifat dasarnya. Ketika ada 2 pecahan dikali, berarti langkah berikutnya itu adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, seperti ini. A pangkat 2B kita kali dengan 4A pangkat 3, 2 kita kali dengan B pangkat 4. Nah setelah itu, untuk menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi, kita lihat di sini yang sama-sama dipangkatkan. Contohnya di sini kan ada A pangkat 2, ada A pangkat 3, ada juga B dengan B pangkat 4, ada juga bilangan. Nah ini untuk membuat menjadi lebih sederhana lagi, kita operasikan yang sama-sama gitu ya. Tadi ya ini kan sama-sama A, ini sama-sama B, A dipangkatkan, B pangkatkan. Nah kita operasikan yang itu dulu. Coba kita lihat langkah selanjutnya ya. Di sini A sama-sama di pembilang, di B di penyebut nggak ada A. Nah caranya ini kan A sama-sama pembilang, kemudian dikali. Berarti ini kalau menggunakan sifat-sifat, karena sama-sama A dan dikali, pangkatnya dijumlah seperti itu. Nah bagaimana dengan B? Ini B ini beda lokasi, satu di pembilang, satu di penyebut. Nah caranya supaya nanti lebih mudah kita menyederhanakannya, kita korbankan salah satunya gitu ya. Kita buat pembilangnya menjadi penyebut, atau kita kembalikan dari penyebut ke pembilang. Salah satu aja, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya nanti nggak ketemu mereka ya. Ini saya buat yang dari pembilang ke penyebut, tapi akibatnya ketika di pembilang dia pangkat 1, di penyebut dia jadinya pangkat negatif 1. Nah kalau kita perhatikan, B ini sekarang ada di posisi yang sama-sama di penyebut gitu, dan di sini B pangkat 4 dengan B pangkat negatif 1 dikalikan, sehingga bentuk lebih sederhananya adalah B pangkat 4 ditambah negatif 1. Nah sementara yang bilangan ini kan di atas ada 4, di bawah ada 2 nih. 4
4 bagi 2 berapa ya, 2 ya, 2 nya kita simpan di pembilang. Nah, hasil paling sederhananya kita peroleh 2A pangkat 5 nya tadi dari 2 ditambah 3 dibagi B pangkat 3. Oke, nomor 2 kalau penasaran di pause dulu aja silahkan. Nah, setelah di pause kerjakan dulu apakah hasilnya sudah benar atau belum. Nah, boleh nanti kita cocokkan sama-sama ya. Kita lihat nih, ingat tadi ya, kita operasikan dulu yang sejenis. Ada bilangan di sini, bilangannya di pembilang ada 3 kali 2, penyebut ada 8. Kemudian ada P ada di pembilang, ada di penyebut. Q sama ya, ada pembilang penyebut, dan ada R yang sendirian di pembilang. Nah, kita tambah lagi nih tipsnya. Kalau tadi ini ya contohnya B tadi kan kita jadikan penyebut tapi pangkatnya jadi negatif. Nah, kenapa enggak yang bawah di ke atas kan? Kenapa enggak yang penyebut di ke pembilang kan? Kenapa enggak yang dari penyebut dipindahkan ke pembilang ya? Kok malah yang dari pembilang dipindahkan ke penyebut? Alasannya sih gini, biasanya bentuk sederhana dari eksponen itu berpangkat positif. Jadi udah memprediksi tadi kalau seandainya B pangkat 4 di penyebut ini pindah ke pembilang, nanti B nya pangkat negatif gitu. Nah, jadi makanya yang dari pembilang ngalah ke penyebut ya. Nah, ini juga sama. Nah, kita prediksi dulu nih. Kalau bilangan biarin aja ya, 3 kali 2 6 8 biarkan. Ini kita lihat P nih kan, sama-sama di penyebut, di pembilang maaf. P pangkat 4, P pangkat 5, P pangkat 9 kan. Yang atas pangkat 9, yang bawah pangkat 1. Nah, berarti yang bawah ngalah, ikut ke atas. Kita lihat Q, yang pembilang pangkat 3, yang penyebut pangkat 6. Gedean di penyebut. Berarti Q yang pembilang ngalah, ikut penyebut. Nah, hasilnya jadi seperti ini. 3 kali 2 6, 8 nya tetap 8. P pangkat 4, P pangkat 5, karena dikali 4 pangkatnya jadi ditambah 4 tambah 5. P yang di penyebut kita pindahkan ke pembilang jadi pangkat negatif 1. Kemudian Q tadi ya, kalau Q yang dari pembilang pindahkan ke penyebut, yang awalnya Q pangkat 3 menjadi Q pangkat negatif 3. Nah, kita sederhanakan lagi. Ini 9 kan, 9 ditambah negatif 1 atau sama aja dengan 9 dikurang 1 untuk pangkat P. Sementara untuk pangkat Q nya, Q pangkat 6 ditambah negatif 3. Nah, dan bentuk paling sederhananya ini menjadi 3 P pangkat 8 dikali R dibagi 4 Q pangkat 6 tambah negatif 3 itu menjadi Q pangkat 3. Oke, ini 6 8 kok ini jadi 3 4 gitu ya. Itu hasil penyederhanaan lagi. 6/8 baik 6 ataupun 8 itu sama-sama dibagi 2, jadi 6 dibagi 2 3, 8 bagi 2 4. Nah, itu makanya jadi 3/4. Dan bentuk sederhananya adalah 3 P pangkat 8 R dibagi 4 Q pangkat 3. Itu dia ya. Nah, pembahasan contoh dari penggunaan sifat-sifat eksponen dalam menyederhanakan bentuk. Oke, ini dia pembahasan kita mengenai sifat-sifat eksponen. Yang terpenting adalah pembiasaan tadi, ingat ya, ini nggak perlu dihafal. Kalau misalkan sering latihan sambil diintip-intip rumus-rumusnya, nanti lama kelamaan akan terbiasa, masuk sendiri deh, ingat sendiri gitu. Kalau dihafal berat, kata Dilan juga. Oke, segitu pembahasan mengenai sifat-sifat eksponen.
Semoga membantu kalian memahami materi ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.